Kemudian TBC, tuberculosis, terdapat pada babi. Sama. Panu terdapat pada babi. Hepatitis, hati. Cirrhosis, bengkak. Pengerasan hati, sama. Babi juga punya. Lalu tumor, babi ada juga punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kembali lagi di rubrik Kata WFK bersama Chef Haryo. Dan pada rubrik kali ini kita akan masak masakan yang sering orang salah nyebutnya. Bukan steak, tapi steak. Masya Allah. Gara-gara steak nanti makan apa? Steak golf gitu ya. Masya Allah. Dan hari ini nggak sembarang steak, tapi ini sirloin. Bukan hanya cuma sirloin, tapi dia ini Masya Allah dimasak dari chef kelas dunia. Kebanggaannya Indonesia. Kebanggaan akhirat insya Allah. Amin. Chef, hari ini kita masak apa, Chef? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan Pak Ustadz dan juga pemirsa di rumah. Saya akan masak sirloin steak, tapi jenisnya Wagyu. Wagyu? Ya. Apa beda dengan daging biasa? Memang Wagyu ini adalah sebuah jenis yang untuk steak dan di treatment khusus. Nah, tapi ada titik kritisnya. Apa tuh? Halal. Jadi wajib kita ilmu nih. Wajib kita tanyakan kepada supplier daging atau penjual daging apakah steak ini sudah halal. Atau tidak. Karena banyak sekali produk impor yang masuk ke Indonesia. Hati-hati teman-teman ya. Banyak sekali dan memang sekarang sudah banyak yang halal. Ada Wagyu halal. Iya, jadi halal itu begini. Halal tidak harus MUI ya, tidak harus Indonesia. Iya, nah itu. Ada halal New Zealand, halal Jepang, halal Amerika. Semuanya kalau sudah punya halal tadi, MU-nya di sana. Majelis Ulamanya, berarti sah. Ya Pak Ustadz ya. Tapi secara daging bisa dibedakan nggak? Rasa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Pokoknya meyakinkannya adalah kita wajib bertanya apakah sudah disertifikat belum. Ada hak kita ya? Untuk nanya, boleh? Oh iya dong, itu hak konsumen. Karena nanti kalau ditanya katanya, berisik amat sih nanya-nanya gitu. Itu hak konsumen karena halal itu memberikan rasa aman kepada publik. Dan tenang. Makanya. Masya Allah. Wagyu kenapa dia lebih mahal? Karena memang si sapi ini didesain untuk dipotong. Bukan untuk bekerja. Iya. Kalau sapi Indonesia adalah sapi pekerja. Makanya dagingnya kayak karet. Tapi ada kebaikan di sana. Karena secara fitrah, sapi Indonesia itu makan rumput. Emang di sana? Di sana makannya sudah dicampur. Dicampur dengan, saya nggak tahu itu disiplin dari pertanian. Tapi intinya makanannya sudah berupa campuran. Jadi secara alamiah lebih bagus sapi Indonesia sebenarnya. Kalau saya lebih memilih sapi Indonesia. Cinta Indonesia benar. Betul. Tapi kenapa dagingnya kok lebih lembut? Memang sudah didesain untuk dipotong itu tadi ya? Wagyu memang didesain untuk dipotong. Katanya karena ada marble-marblenya itu. Jadi syarat steak, kita ngomong steak, itu seonggok daging. Steak adalah pengertiannya adalah bukan seonggok. steak ya, ingat ya. Kalau steak golf ya. Steak adalah seonggok daging. Dan syarat supaya steak enak dia membutuhkan marbling. Marbling itu adalah bintik-bintik lemak. Bintik lemak itu. Kalau di makro, dengan kacamata makro dia akan terdiri dari bintik-bintik lemak. Dan itulah yang membuat si steak ini menjadi enak. Gurihnya di situ. Gurih. Sate kambing, pasti ada lemaknya. Lemaknya, itu yang buat enak. Itu marbling. Salah itu. Dan Wagyu lebih banyak marbling. Lebih banyak. Memang didesain untuk supaya si daging itu, si sela-sela daging itu kalau begini kalau dideketin, marbling dia banyak. Marblingnya tuh. Gitu. Itu yang membuat menjadi beda sama daging rendang ya. Kalau daging rendang kan daging banget gitu ya, nggak ada marbling. Kalau rendang adalah daging yang dimasak dengan bumbu. Kalau steak adalah daging yang dioles dengan sedikit bumbu. Tuh, catat ingat, daging yang dioles sedikit bumbu. Iya, jadi kita makan rasa daging. Kalau original rasanya itu dagingnya. Kalau rendang adalah kuat di bumbunya. Kedua-duanya baik. Kedua-duanya baik. Yang penting halal. Chef bisa masak rendang juga? Bisa. Saya belajar di Lintau. Saya belajar di Lintau. Lintau langsung, Sumatera Barat. Iya, 1 minggu di sana. Wah, khusus untuk rendang. Saya tinggal di desa. Berarti rendang kampung ya? Untuk belajar. Karena untuk belajar itu kita perlu soul. Kita perlu mendalami rasanya, kemudian sajian dan cara membuatnya. Chef, ini teman-teman banyak yang nanya, kan alatnya kok sederhana banget. Kan yang namanya steak itu ya, tempatnya bagus gitu.
Gimana nih? Kok Jadi bisa steak itu sekarang sudah mengalami evolusi. Oh. Evolusi baik jenis daging steaknya Ya, dan juga peralatannya. berevolusi. Berevolusi. Semakin canggih, semakin modern, semakin simpel. Makin simpel, makin murah. Makin murah. Nah. Kalau dulu 10 tahun lalu lah, Ya. itu alatnya untuk grill steak itu 12 jutaan. Waduh, beli motor satu. Beli motor satu. Nah itu yang biasa. Iya. Bisa sampai ke harga 55 juta. Ada lagi. Ada lagi. Di atas langit bisa ada langit. Semua apa bedanya? Wow. Itu performance. Masya Allah. Tapi sekarang sudah dipersingkat seperti ini. Begini aja bisa. Berarti teman-teman bisa di rumah dengan mudah ya, begini aja. Iya. Ini harganya berapa? 120.000. 120.000 dari 12 juta. Berevolusi. Chef Haryo berevolusi nggak? Dari mulai ya yang begitu ya, sekarang jadi hijrah berubah ya. Ini dipanaskan Ya. apinya. Oke. Karena ini terbuat dari aluminium, jadi Kenapa harus ada grill? Nah, itu namanya stripe, itu namanya pola atau kita bilang apa ya bahasa Inggris saya lupa. Intinya batik lah. Kenapa sih harus ada batik? Itu kayak kalau gambar ada garis hitamnya. Ya, justru indahnya di situ ya. Indahnya aja, estetik aja. Estetika aja. Tapi yang penting daging itu matang. Ada pengaruh nggak dengan ini grill dengan kematangan? Nggak ada. Kematangan itu sebenarnya lebih kepada tingkat kematangan. Ya. Bagaimana kita membakar steak itu dengan api yang sedang dan terjaga, Ya. sehingga kematangannya rata. Oh. Kalau ini lebih ke estetik aja. Estetik ya. Cakep, Oke. ada garis-garis. Betul. Ya. Nah ini Banget belajar nih kita semua teman-teman. ini aluminium, jadi Oh. butuh 30 detik sudah panas. Cepat langsung panasnya. Tinggal kita. Nah ini yang daging wagyu. Nah, ini wagyu. Itu tadi marble-nya tuh yang putih-putih Nih. nih. Nah, itu. Insya Allah. Taruh dulu Oh, bawang putih Supaya supaya wangi. Nanti bawang putihnya kita makan. Ini kita panggang. Wih. Lalu Chef. ya, Ya. ini ada lada. Ya. Taruh lada, di baliknya juga taruh lada. Ya, supaya Supaya dia ada rasa lada dan garamnya. Lada Ya, garam. Lada garam. Lalu Oke. boleh ditaruh minyak sedikit. Minyak sedikit. Wis. Tuh. Ini chef terlalu panas nggak apa-apa? Nggak apa-apa, memang begini. Nah, Ya, kita oles dengan dioles minyak. aja. Sebaliknya juga. Teman-teman bisa dicoba di rumah ya. Tuh ya, seperti ini. Lalu Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sebut nama Allah supaya Iya, perfect. Berkah. Nah, wih. Mantap. Ini namanya apa? Sizzling. 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 Itu sizzling. Itu namanya. sizzling. Biasa ada yang siram kuah lagi di atas. Nanti. Nanti. Wih. Nah, ini kita panggang. Mantap. Jadi makan steak itu intinya kita memakan sensasi rasa daging ya. dan Jadi, juga rasa bawang putih yang dipanggang. makanya chef kan ada itu tuh, ada medium well, ada well done. Nah Iya. itu kalau terlalu matang malah nggak enak ya. Kalau saya sempurna steak saya adalah medium well atau 3/4 Ya, matang. kenapa? Jadi tetap ada jusnya, Juicy-nya. ya, dan juga mendapat empuk dagingnya. Oh, terus juga kandungan protein gizinya nggak hilang kali ya, terlalu Enggak banyak. sih, kalau hilang itu nggak enggak. ngaruh Itu selera. Ada yang orang suka dengan matang. matang banget. Ada yang suka dengan medium. Tapi kalau saya sebagai orang muslim, Iya. saya menganjurkan medium well. Medium 3/4 matang. Ya, 3/4 matang. Nah, ini Ya. sudah ada tadi sudah ada garis-garis Coba, dan coba ya, stripe-nya. kita lihat. Kita lihat. 1 menit. Ya. Tuh. Memang tampilan beda jadinya ya. Tampilan beda. Jadi kayak stick beneran gitu. Insya Allah. Karena ada yang nggak garis-garis tuh rasanya kurang puas gitu. Betul. Coba nih saya tunjukin sama teman-teman nih. Nah ini tadi. Nah nih, ya, nih lihat ya. Oh mantap. Lalu kita panaskan dulu wajan sebelahnya Oke, dengan api kecil aja. ya. Api Ini kecil. ada sayurannya bebas. Nah, loh ini biasanya kan di piring sudah matang. Nah, ini sudah saya rebus. Oh. Jadi di sini ada buncis, ada wortel, ada jagung muda, dan Ya. ada tomat. Lalu kita tumis. Oh, biasanya di sini udah mateng, tapi ternyata ini ditumis. Nah, sudah direbus, Ya. kasih bumbu garam lada, kita Ya. tumis. Ya. Gitu. Waduh, seru banget ya. Seru banget ya. Nah, ini sudah sekarang terjadi sudah dibalik stripe. lagi. Kita ginikan lagi. Ya. Jadi nanti stripe-nya akan begini. Ya, jadi Gitu. polanya ya. Polanya. Nah, ini sayurannya ini ditumis. sudah matang. Oh, Langsung. untuk di sini. Ya. Kita
kita taruh di tengah. Biasanya juga ada yang jagung yang udah butir ya. Bebas. Itu boleh. Sayur tuh bebas. Mau diganti bayam, Ya, ditumis bisa juga boleh, ya. dikasih saus krim. Mm-mm. Lalu seperti biasa kentang goreng. Ya, kentang gorengnya. Kentang Langsung gorengnya boleh tambahkan. taruh di mangkok seperti ini. Ya, Boleh. boleh juga ditaruh. Boleh juga ditaruh. Mau di mana taruh aja. Ya, gini aja. Begini aja ya. Gini aja. Oke. Oke, Sekarang kita lihat sip. tingkat kematangannya. Ini kita singkirkan. Ya, Bawang putihnya dia sudah matang. ya. Chef, kalau orang makan steak itu kan selalunya ya Tuh, kan? standarnya tuh makan dengan tangan kiri. Iya. Itu memang cuma cara aja kan, bukan kayak gimana sih? Kayaknya kalau bukan makan steak pakai tangan kiri bukan gitu. Jadi memang Nah. orang bule itu motong pakai tangan kanan, pisau. makan kiri. Makan kiri. Nah, dalam Islam kiri itu makan seperti makanan setan. Jadi Sebagian ulama mengharamkan, sebagian memakruhkan. Jadi akan lebih baik kanan. Jadi kalau saya makan steak itu dipotong. nah itu gitu, solusinya ya. Tetap kanan. Nah. Makanya orang bule pada ngeliatin, aneh deh lu gitu. Iya. Tapi enggak kok, bapak saya ngajarin saya potong steak dulu, Potong baru. baru Iya, gunakan garpu kanan. dengan tangan kanan. Masya Allah. Nah ini gimana supaya kita tahu dia di dalamnya masih merah, masih apa? Sering-sering bikin steak. Oh, jadi itu akan ngaruh ya. Ini udah. Teorinya ada. Iya. Tapi Takut terlalu kering soalnya. nah ini jangan takut karena steak yang halal adalah steak yang sudah disembelih, darahnya sudah dikeluarkan. Oh. Sehingga yang tersisa adalah jusnya. Kalau mereka darahnya ditahan malah. Katanya begitu. Dulu begitu. Benar nggak, Chef? Katanya kalau darahnya itu malah buat gurih gitu. Saya tidak bukan penganut makanan seperti itu ya. Oke. Saya halal aja deh. Halal Karena atau ibadah. makanan haram itu Ya. sedikit jumlahnya. Iya. gitu. Iya. Coba Chef, Iya. Ustadz sebutkan makanan haram. Makanan haram ya babi, anjing, kucing, homer ya dikit. Dikit kan? Yang halal Sebutkan halal. banyak, ikan ya kan, cumi ya, apalagi singkong banyak. Ikan beras, asin, kentang. Jadi bakso. buat apa ngurusin yang haram? Haram. Sudah dikit dosa lagi. Wah, bodohnya kita ya. Nah, teman-teman, jadi beliau nih Masya Allah ya, setelah mengkaji Islam, setelah hijrah, beliau jadi suka ya mengingatkan kita dalam kebaikan ya. Nah, Chef, ini keren banget ini ya Allah. Insya Allah ya. Wih, jadi Caranya begini. Terus? Ini pisau, Kanan, garpu. ya. Kita angkat sedikit. sip. Kita masukin pisaunya. Lalu kita Supaya- masukin garpunya. Oh, baru tahu. Baru tahu ya. Style. Oh, style aja. Nah, ini adalah gravy. Gravy Oke. ini sekarang sudah ada yang bentuk bubuk. Nah, Tinggal ini yang ada mushroom, black Betul. pepper begitu ya. Nah, udah singkat. Sekarang Pak Ustadz angkat steaknya. Steaknya diangkat. Steaknya diangkat ke piringnya. sama Piringnya diangkat. Oke. Taruh ke kamera. Ya. Dagingnya sebelah sana. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Wih. Nah. Wih. Beda chefnya. Beda nih, beneran kelas. Kalau kita memasak udah hantem aja gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Estetikanya ya. Segala sesuatu yang dimasak dengan menyebut nama Allah Masya Allah. tidak hanya istimewa, tapi sangat menjadi istimewa dan berkah. dan berkah. Iya. Percaya, saya mengalami masak tanpa menyebut nama Allah dulu dengan menyebut nama Allah, sekarang beda hasilnya. Allah berikan rahmat kepada Iya dong. makanan yang dibacakan nama Allah. Bismillah dengan Bismillah. nama Allah. Nampaknya remeh, tapi apa kata Nabi? Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah tertolak. Ya, tuh dia, Masya Allah. Keren ya? Rahmat turun nih di makanan. Iya, diberkahi. Dan Jadi, daging itu bagus untuk otot. oh, katanya itu makanya nanti jadi kolesterol, nanti jadi darah tinggi gimana? Gaya hidupnya. Oh, gaya hidup. Jangan nyalahin dagingnya. Jangan nyalain daging. Ya, Chef, Ya. ini selain itu daging itu juga sering dibilang bahwa selain tangan kiri itu isunya katanya kalau misalnya orang bule kan kalau makan itu seringkali pakai babi. Nah, apakah memang ada pengaruh ke kegurihan? Jadi memang begini, babi itu kalau secara DNA Iya, memang berbeda 3 strip dengan manusia. berbeda 3 strip. Ya, secara DNA. Artinya Makannya dekat sekali dengan dekat babi. dengan manusia. Makanya dalam filosofi kanibalisme, Ya. kalau saya baca, Ya. kanibal itu yang makan orang. Ya. Suku Amazon bilang makan manusia itu istilah mereka adalah long pig, babi panjang. Babi panjang. Oke. Jadi memang rasanya mirip. Karena makannya juga sama. Oh,
Makannya daging dimakan, sayur dimakan, Semua dimakan. ayam dimakan, Omnivora dia. kue dimakan, buah dimakan. Oh, itu Jadi- babi panjang itu. Jadi istilah mereka Iya, iya. adalah babi panjang manusia itu. Jadi mirip. Nah, apakah memang enak? Udah deh, kita nggak usah ngebahas enak apa tidak. Tapi babi itu ya lebih banyak mudaratnya. Betul. Gitu. Betul. Dan babi itu ya Bisa dikonsumsi pada saat sangat terpaksa. Iya. Emang nggak ada bahan makanan. dan babi itu kan ciptaan Allah. Allah yang paling tahu mana Iya. yang baik, mana yang tidak. Iya. Allah ciptakan babi untuk yang lain, tapi Allah ciptakan babi bukan untuk kita. Gitu loh. Saya belajar bahwa itu adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah. Nah, Jadi bukan masalah enak dan tidak. Kalau Iya. bilang enak, silahkan. Memang enak. dan ternyata Chef, ada hadis Nabi SAW, teman-teman. Darah dan daging yang tumbuh dari makanan yang haram, hanya api neraka yang bisa mensucikannya. Aduh. Jadi kalau nggak masuk neraka nggak suci. Jadi Gimana? ternyata itu doa kita pun juga nggak diijabah. Pantesan doa nggak Nggak diterima, dijabah. ya. Makanannya dari yang haram-haram. Iya. Jadi makanya ternyata makanan tuh berefek ke kita. Oh banget. Berefek ke doa. Banget. Ketika- Apa yang terasa, Chef, misalnya? Ya ketika dulu saya masih mengkonsumsi Homer ya, itu Ya Allah. banyak kehidupan saya yang tertolak gitu. Doa-doa saya yang tertolak apa tertunda atau tidak terjawab. Karena apa? Yang dimasukin ke badan itu tidak Yang haram-haram. tidak Ya halal. Allah. Karena itu ke perilaku. Itu ke perilaku, cara berpikir, berpikir. ya. Suka yang haram, buangnya ke haram lagi biasanya. Jangan salah ya. Teman-teman yang makan daging babi Babi. atau Homer, mereka tahu itu daging kotor. Tapi kedagingan mereka, kedagingan itu rasa hasrat Asratnya. itu lebih kuat daripada menahan. Ih, serem ya. Nah, jadi betapa susahnya untuk keluar dari situ. Kalau tidak karena niat kepada Iya, lillahi ta'ala. iya. Makanya Niat hati-hati dengan tauhid. makanan ya. Nah, Apa yang masuk menentukan kita. betul. Iya, makanya Mereka tahu itu kotor, tapi tidak bisa melawan karena hawa nafsu lebih besar. begitu ya. Karena daging itu Babi. membentuk. Bahkan di Al-Quran, sampai-sampai Allah katakan, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, seperti babi dan seperti binatang ternak. Kenapa? Punya otak nggak mikir, punya hati nggak merasa, punya kuping nggak mendengar. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti binatang ternak, lebih hina dari binatang ternak. Oh, yang saya belajar mengenai daging babi ini, maaf ya bukan menjelek-jelekan, tapi kita belajar fakta. Iya. Kita membuka pikiran, kita open minded. Iya. Karena saya juga lama tinggal di Eropa, di Amerika ya. Iya. Jadi saya menemukan skabies. Skabies itu gatal-gatal manusia, itu terdapat pada babi. Kemudian TBC, TBC. tuberkulosis, Iya. terdapat pada babi. Sama. Panu Panu. terdapat pada babi. Oh. Hepatitis, Ya, hati, hati, psoriasis, cirrhosis bengkak. Pengerasan hati. sama. Babi juga punya. Iya. Lalu tumor. Tumor. Babi ada Iya. juga yang punya. Dan di dalam babi itu karena dia memang dagingnya berlemak sekali, Iya. jadi kandung kemihnya itu suka bocor. Astagfirullah. Ketika bocor dia akan mencemar urin, dia akan mencemari dagingnya. kemana-mana. Ih, Gitu. Dan banyak sekali masalah penyakit penyakit perut, Masya masalah usus besar, kanker kolon. Allah Maha Tahu. Kemudian usus besar itu Nah, banyak dengan cacing pita. Chef Haryo mengungkap dari sisi ilmiahnya. Dari sisi ilmiah. Nah, Jadi saya kalau dari sisi dalilnya, keimanannya. kalau daging babi itu ada lapisan. Kita kalau orang Belanda bilang spek. Spek. Makanya ada istilah spekok. Spekuk. Spekok itu ada perut babi. Oh, Kue perut babi. Iya, kue Iya. spekuk. Iya. Nah, karena memang berlapis-lapis. Nah, di antara daging lemak, daging lemak, disitulah cacing pitanya terlihat dengan mata. Astagfirullahaladzim. Iya. Allah sayang banget sama kita ya. Iya. Dibilang jangan gitu. Jangan, memang jangan. Dan itu dia susah sekali mati dengan suhu tertentu, sangat tinggi. Dan kebayang kalau kita masak dengan tidak matang atau setengah matang, Iya. atau tidak sempurna, Iya. itu masih hidup di dalam badan. Dan itu bertelur di dalam mah kita, Astagfirullah. di dalam usus besar kita. Udahlah. Akhirnya apa? Ah, Yang kasus di Jepang, Iya. ketika ada orang pusing, pas dibuka kepalanya, cacing hidup di situ. Ada cacing. Ada cacing Itu di cacing babi tadi. Cacing babi tadi. Astagfirullah. Makanya kita browsing, kita kan belajar ya dari Google ya tentang ya ini fakta kedokteran bahwa Serem cacing banget. kita tuh bisa sampai ke mata, bisa Astagfirullah. sampai ke otak, Iya, pusing-pusing, sampai ke jantung, gitu. Usus besar, kanker kolon, jadi banyak sekali penyakit. Jadi sudahlah ya, daripada makan babi mendingan makan sapi ya. Nih, udah dibuatin Chef Haryo. Selamat berbuka puasa teman-teman semuanya. Caranya mudah, simple dan bisa dicoba di rumah. Chef, ikhlas ya.
resepnya bisa untuk teman-teman semua ya. Iya dong. Di-share ya. Dan Chef, terakhir saya mau nanya, kemarin di Instagram Antum ada nyetik itu .barbecue. Oh, nyetik.barbecue. Nah, Jadi itu adalah usaha teman-teman catering. pingin tanya. Usaha catering saya untuk menyambangi rumah-rumah, menyambangi kantor, tempat-tempat pengajian. Oh, jadi kalau saya ada acara nih, Acara. majelis taklim bisa manggil stick. panggil nyetik.com. Steak nyetik.barbecue. Nyetik barbecue. Jadi kita- Nyetik.barbecue. Iya. Jadi kita yang masakin. Dimasakin di sana. Kalian tinggal. Bisa nggak Chef Aryo yang datang langsung masak? Oh, pasti. Oh, itu udah Kalau bagian. Setiap ada waktu saya pasti akan datangi. Woi, Saya enak banget. datangi Bang. tamu-tamu saya. Itu untuk berapa? 50 orang? 100 Minimal orang? 10. Minimal 10. Udah bisa order. Udah bisa order. Oh, jadi kalau ada acara keluarga, pakai nyetik.barbecue ya. Iya. Bismillah ya teman-teman semua ya. Chef, makasih banget. Ya. Mudah-mudahan ini nambah lagi pahala Ramadan. Masih ada yang makanan show. selanjutnya Apa itu? untuk besok. Oh iya, ada lagi. Ada lagi. Kirain habis. Ya. Lanjut besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh banyak-banyak boleh ya. Boleh. Masya Allah. Jadi Halal lagi. kenikmatan makan Pizza. pizza itu ada di sini. Sebenar-benarnya harta adalah harta yang kita wakafkan. Manfaatkan Ramadan ini dengan berwakaf untuk pembangunan kampus Cinta Quran Center.